Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan. Setelah kita menerima fakta bahwa FIFA mencabut atau membatalkan, menggagalkan Indonesia menjadi tuan rumah sepak bola Piala Dunia U20 karena berbagai macam alasan. Salah satunya karena banyak sekali penolakan yang terjadi di Indonesia, karena FIFA menghitung keselamatan para pemain terbaik pesepak bola dunia, ya. Dan jelas ini menyebabkan kesedihan yang amat mendalam bagi para pesepak bola Indonesia. Gagal merasakan sensasi bermain, bertanding dengan pesepak bola terbaik dunia. Dan semua orang sekarang bertanya-tanya, apa sanksi yang akan diberikan oleh FIFA untuk Indonesia? Apakah akan yang sangat terberat, atau yang ringan, atau yang sedang? Erick Thohir berbicara. FIFA sudah melayangkan surat ke Presiden. Akhirnya Erick Thohir dipanggil ke istana dan menyebutkan, berbicara, ini hasilnya. Kita simak sama-sama. Kebajikan. Alhamdulillah saya sudah bertemu dengan Bapak Presiden, melaporkan secara detail daripada hasil meeting Presiden FIFA dengan saya di Doha kemarin. Dan juga saya membawa surat dari Presiden FIFA yang saya langsung berikan kepada Bapak Presiden, dan tentunya setelah membaca surat tersebut, Bapak Presiden menginstruksikan saya dua hal. Satu, segera membuat peta biru transformasi sepak bola Indonesia yang seperti Bapak Presiden sudah sampaikan pada saat waktu itu ketika saya baru saja menjadi ketua PSSI bersama para exco yang hadir. Bapak Presiden menekankan ini harus segera selesai dan harus segera disampaikan kepada FIFA. Yang kedua, Bapak Presiden juga menginstruksikan langsung kepada saya untuk segera kembali membuka pembicaraan bersama FIFA untuk kita tetap menjadi bagian keluarga besar FIFA. Yang kita tahu FIFA sendiri itu total membersnya ada 216 dari berbagai negara, salah satunya kita. Sehingga bisa diartikan bahwa Presiden tidak mau kita terkucilkan dari peta persepak bolaan dunia. Nah, karena itu saya tentu akan berusaha keras memastikan transformasi sepak bola Indonesia ini terjadi, bukan wacana, tapi benar-benar terjadi. Dan saya juga akan bekerja keras untuk kembali bernegosiasi kepada FIFA untuk menghindari sanksi yang bisa terjadi. Karena dari FIFA sendiri tentu mengharapkan hal-hal ini tidak terjadi, tetapi tentu kalau kita lihat dari suratnya itu jelas bahwa FIFA sedang mempelajari dan mempertimbangkan sanksi untuk Indonesia. Nah, karena itu saya sedang menunggu undangan kembali dari FIFA setelah mereka ada rapat FIFA Council yang akan terjadi beberapa hari ke depan, dan saya tentu bersiap untuk kembali bertemu FIFA. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Bayu Pak, Radio Elsinda Pak. Ya. Pak, dalam pertemuan tersebut yang menjadi titik berat FIFA untuk membatalkan di Indonesia, masyarakat mungkin sudah banyak tahu, tapi belum dari mulut Pak Erick sendiri. Ya. Apa Pak yang menjadi dasar utama pembatalan tersebut, dan nanti kira-kira sudah ada gambaran belum Pak, sanksi apa yang nantinya akan diberikan oleh FIFA bagi sepak bola tercinta di tanah air ini? Iya, sanksi terberat tentu ini yang kita
tidak harapkan kalau kita tidak bisa berikut kompetisi secara maksimal di seluruh dunia. Sebagai tim nasional ataupun sebagai klub, juga ini akan menjadi sebuah kemunduran buat sepak bola Indonesia. Dan itu sebenarnya sudah pernah kita terjadi di tahun 2015 waktu itu. Yang kebetulan juga saya bukan siapa-siapa saat itu, saya bukan menteri, bukan pengurus PSSI. Bapak Presiden meminta untuk saya juga bisa melobi waktu itu ke FIFA dan dicabut di tahun 2016 kalau tidak salah. Nah tentu itu yang terberat di mana kita menjadi menyendiri. Jadi kita melakukan pertandingan, pembinaan wasit, usia muda, tetapi tidak ada tentu kedepannya ya cuman ya ibarat ya kita di Indonesia saja gitu. Dan saya rasa itu yang tidak kita harapkan karena apalagi mata pencarian di sepak bola ini kan tidak bisa sekonyong-konyong hanya dilihat oh ini dan itu, tetapi turunannya banyak sekali yang namanya industri olahraga sepak bola gitu. Yang kedua tentu ya kembali FIFA ini kan otoritas tertinggi sepak bola di dunia. Tentu dengan segala keberatan-keberatan yang sudah ya disampaikan itu, nah tentu ya FIFA melihat ini sebuah ya kalau dibilang sebuah intervensi ya kan lihat kalau banyak sekali FIFA itu menghukum ketika ada intervensi government gitu, tetapi di sini juga kan bentuknya intervensi dan di dalam tentu host kontrak sebagai negara dan host city kontrak ya yang ditanda tangan itu kita menjamin keamanan salah satunya. Nah tentu ini yang mungkin menjadi pertimbangan FIFA juga ya. Kalau kita lihat mengenai fasilitas saya rasa ya FIFA sudah bicara lapangan yang sebelumnya belum siap. Terima kasih pemerintah pusat benar-benar mempersiapkan lapangan itu dan sehingga bisa qualified, lolos semuanya lapangan. Nah tentu pertimbangan-pertimbangan ini yang memang menjadi hal bagaimana FIFA. Khusus untuk sanksi tentu juga ada sanksi ringan ya seperti administrasi atau pergantian apa saya belum tahu lah. Cuman yang penting jangan yang sangat berat lah karena ini salah satu saya rasa saya nggak baca suratnya Presiden FIFA kepada Bapak Presiden, mungkin ya salah satunya Presiden FIFA mempertanyakan ini transformasi sepak bola Indonesia serius atau tidak. Makanya Presiden langsung menginstruksikan saya segera menyelesaikan peta biru sepak bola Indonesia untuk disampaikan di FIFA. Mungkin ada kaitannya dengan surat tersebut, saya nggak dapat soalnya isi suratnya gitu. Oke, jelas kita berdoa mudah-mudahan FIFA hanya menghukum biasa-biasa aja kepada Indonesia, tidak dihukum sampai yang terberat. Indonesia hanya bermain di dalam, tidak merasakan sensasi di luar. Itu salah satu hukuman terberatnya, kata Pak Erick Thohir. Dan sekarang itu banyak sekali ngalir dukungan, simpati, segala macam kepada para pemain pesepak bola kita. Mudah-mudahan ini membukakan kesadaran kita semua bahwa pisahkanlah antara politik, sepak bola, agama, itu pisahkan. Itu pisahkan. Dan satu lagi, kita jangan merasa paling Palestina dibanding Palestina. Palestinanya juga biasa aja. Bahkan kalau kita kemudian telusuri lebih mendalam, ternyata ada pelatih sepak bola Palestina yang orang Israel. Dan ada pemain sepak bola Israel yang orang Islam. Itu harus dicatat baik-baik supaya jangan kemudian diseret paksa ke ranah sentimen agama segala macam. Karena banyak yang mengaitkan ke sana, banyak sekali. Akhirnya kan sekarang Garuda Muda kita sedih. Sedang kemudian menanti apa hukuman yang akan diberikan kepada kita Indonesia oleh FIFA. Hukuman terberat. Tidak lagi Indonesia bertanding, bermain dengan pemain sepak bola dunia lainnya. Hanya di kita aja. Kan fatal nih. Ya, bahkan bermunculan sekali narasi sekarang itu kan.
bercita-cita memerdekakan Palestina, tetapi mengkubur cita-cita anak bangsa sendiri. Sekali lagi, bercita-cita memerdekakan Palestina, tetapi sembari mengubur cita-cita pesepak bola Indonesia. Itu nggak fair. Apalagi satu kali lagi, Palestinanya juga nggak merasa dimerdekakan kalau kemudian pada akhirnya tim sepak bola Israel main di Indonesia, nggak merasa dikhianati, nggak merasa dikucilkan oleh Indonesia, enggak. Tapi ya kita aja sentimen yang berlebihan. Satu kali lagi, orang Indonesia yang lebih merasa Palestina dibanding orang Palestina itu sendiri. Ada sebetulnya yang lucu, misal PKS yang menyayangkan FIFA mencabut penyelenggaraan U20 di Indonesia. Padahal kita tahu sama-sama salah satu partai yang menolak itu ya PKS pula. PKS yang menolak. Sekarang ketika FIFA tidak menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah, PKS pula yang kecewa. Otaknya di mana otak? Ganjar Pranowo sekarang lagi sorotan kan? Aneh-aneh aja lah. Mudah-mudahan kita bisa dewasa di dalam segala hal, khususnya dalam hal seperti ini saya kira. Karena setelah sekarang ternyata dicabut, tidak jadi Indonesia dijadikan tuan rumah, saya kira banyak orang yang menyesal, bahkan orang yang tadinya menolak. Coba. Silakan aja kemudian dalami, Anda renungkan diri di dalam kamar sendiri. Orang-orang yang menolak, merenungkan diri. Coba. Benarkah sikap Anda menolak itu? Sekarang udah dicabut tuh, udah dijadikan Indonesia bukan tempat Piala Dunia U20. Dan kita lihat fakta, para pesepak bola muda kita Indonesia yang sedih luar biasa. Karena gagal merasakan sensasi bermain bersama para pemain terbaik dunia. Coba, bergerak ke hati nurani Anda, bergetar ke hati nurani Anda. Coba. Sedih saya lihat, serius melihat timnas kita yang responnya luar biasa kan. Apalagi sama sekali ini nggak ada kaitannya dengan agama. Lalu orang kemudian menghubung-hubungkan dengan agama. Ini kan terlalu kurang ajar gitu loh. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.